Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man istanna bisunnati ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di live talk ini. Kita akan membahas suatu pembahasan ringan, pembahasan yang bertemakan mengenai motivasi mempelajari bahasa Al-Quran, terkhusus adalah nahwu, di mana yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah mengenai kisah seorang imam, salah seorang imam yang insya Allah antum sekalian sudah sering mendengar nama beliau. Beliau adalah Imamul Kufiyin fin Nahwi, dan juga Qari Minal Qura'i As-Sab'ah, yaitu Al-Kisai. Kunyah beliau adalah Abul Hasan. Ini adalah kunyah beliau. Kemudian nama beliau adalah, nama asli beliau adalah Ali bin Hamzah bin Bahman bin Fairuz. Ya, nama asli beliau adalah Ali. Akan tetapi beliau lebih ma'ruf, lebih terkenal disebut dengan panggilan Al-Kisai, di mana Al-Kisai artinya adalah seseorang yang mengenakan jubah. Disebutkan di dalam kitab Mu'jamul Udaba, Al-Kisai pernah ditanya, lima sumit Al-Kisaiya, wahai Kisai, mengapa kamu dipanggil Kisai? Maka beliau menjawab, qala li'anni ahramtu fi kisain. Jawabannya adalah karena aku pernah berihram menggunakan jubah atau mengenakan jubah. Maka ini adalah salah satu pendapat yang disebutkan di dalam Mu'jamul Udaba. Meskipun ada riwayat yang lainnya, akan tetapi ini adalah riwayat yang paling terkenal, yang paling masyhur. Al-Kisai, beliau lahir di sebuah desa yang bernama Bahamsya di daerah Irak. Dan dari sini kita mengetahui bahwa Al-Kisai adalah seorang a'jam, seorang non-Arab, yang mana beliau di dalam kesehariannya tidak berbicara menggunakan bahasa Arab, melainkan menggunakan bahasa Persia. Akan tetapi nanti akan kita saksikan di mana bahasa Arab akan berada di genggamannya ketika beliau sudah menjadi seorang imam. Tidak diketahui beliau lahir pada tahun berapa, akan tetapi beliau wafat pada tahun 189 Hijriah, dan disebutkan oleh Al-Khatib bahwasanya ketika beliau wafat, usia beliau adalah sekitar 70 tahun. Maka dari itu bisa diketahui ya, perkiraan beliau lahir pada tahun 119 Hijriah. Kisah Al-Kisai ini dikisahkan oleh salah seorang murid beliau yang bernama Al-Farra, ya, di mana Al-Farra juga adalah salah satu pentolan dari ulama-ulama nahwu mazhab Kufah. Al-Farra berkisah, dan dikisahkan, kisah ini diabadikan di dalam kitab Tarikh Baghdad, di mana beliau mengawali kisah Al-Kisai ini dengan mengatakan, innama ta'allamal kisaiyun nahwa 'alal kibar. Kata Al-Farra bahwasanya guruku yaitu Al-Kisai baru mulai mempelajari nahwu ketika usianya sudah lanjut, artinya tidak lagi muda, 'alal kibar. Usianya ini sudah tidak lagi muda. Dan yang menyebabkan atau suatu pendorong ya, yang menyebabkan beliau tergerak hatinya untuk mempelajari nahwu adalah adanya suatu insiden, ada suatu kejadian yang cukup memalukan Al-Kisai ketika itu, sehingga dia terdorong untuk mempelajari ilmu nahwu. Ya, bagaimana insiden itu berawal? Suatu ketika Al-Imam Al-Kisai melakukan suatu perjalanan yang jauh
perjalanan yang jauh ditempuh dengan berjalan kaki, tentu ini perjalanan yang sangat melelahkan. Hingga beliau singgah di suatu pemukiman. Beliau berniat untuk rehat sejenak, untuk beristirahat dari perjalanan beliau yang panjang tersebut, di mana disebutkan bahwa pemukiman tersebut penduduknya ini dikatakan oleh Al-Farra fihim fadl. Artinya mereka ini memiliki keutamaan. Mereka ini adalah kaum yang terpelajar. Kaum yang terpelajar. Dan sebagaimana ma'ruf bahwasanya seseorang yang terpelajar tentu dia akan berbicara, berinteraksi satu dengan yang lainnya dengan bahasa yang fasih. Ya, sebagai contoh di kota di mana saya tinggal ini, di kota Riyadh, sangat sulit saya menemukan ada orang-orang pribumi yang berbicara dengan bahasa fusha, bahasa Arab yang fusha, yang fasih. Karena mereka rata-rata berbicara dengan menggunakan bahasa amiyah, baik itu di pasar ataupun misalkan di perkantoran, di rumah sakit atau dimanapun itu, mereka berbicara dengan bahasa apa? Bahasa amiyah, sama halnya seperti kita berbahasa bahasa Indonesia, biasanya bahasa Indonesia yang tidak baku dalam keseharian, kecuali di kampus, ya, atau di mana di universitas, maka kita berbicara dengan bahasa Arab yang fusha, ya. Jadi sulit kita menemukan orang-orang Arab yang bisa atau terbiasa dengan berbicara menggunakan bahasa-bahasa fusha, kecuali di kampus. Kenapa? Karena di kampus ini orang-orang rata-rata terpelajar, maka mereka menggunakan bahasa-bahasa dan membiasakan dengan bahasa yang fasih. Maka demikian juga di sini dikatakan bahwa mereka fihim fadl, mereka memiliki keutamaan, terpelajar dan terbiasa dengan ucapan-ucapan atau dialog yang bahasanya ini menggunakan bahasa fusha. Kemudian tidak sengaja Al-Imam Al-Kisai bertemu dengan sekelompok dari kaum tersebut. Mereka sedang duduk-duduk berbincang dan seterusnya. Kemudian beliau ikut nimbrung di situ, ya, ikut istilahnya numpang rehat sebentar. Kemudian Al-Imam Al-Kisai berkata, qad ayaitu, artinya aku lelah, aku capek, ya, aku ingin singgah di sini sebentar, duduk-duduk, ya, sebelum saya kemudian melanjutkan lagi perjalanan. Kemudian mereka mendengar perkataan Al-Imam Al-Kisai, ya, dengan ucapannya qad ayaitu, aku sedang capek. Mereka mengatakan jalisuna wa anta talhan, kamu duduk bersama kami sedangkan kamu, ya, berbicara tidak fasih, bahasamu berantakan, ya. Artinya seakan-akan mereka mengatakan kamu tidak tahu bahwa kami ini adalah orang yang sangat menjaga bahasa Arab, orang yang terpelajar. Jalisuna wa anta talhan, kamu duduk bersama kami dan kamu melakukan lahan, melakukan berbahasa dengan bahasa yang tidak fasih. Kemudian Al-Imam Al-Kisai berkata, kaifa lahantu, ada apa yang salah dengan ucapanku? Bagaimana mungkin aku berbicara tidak fasih? Kata Al-Imam Al-Kisai. Kemudian mereka menjelaskan, in kunta aradta minat ta'ab faqul a'yaitu. Kalau kamu ingin mengungkapkan rasa lelah, ya, ingin mengungkapkan rasa lelah, minat ta'ab, faqul a'yaitu, maka ucapkan apa? A'yaitu, ditambahkan hamzah di depannya. A'yaitu, bukan a'yaitu. Wazannya apa? Af'alu, af'ala, ya, wazannya af'ala. Wa in kunta aradta minan qita'il hilah wa tahayyuri fil amr faqul ayaitu. Adapun jika engkau ingin mengungkapkan rasa ketidakmampuan, inqita'ul hilah wa tahayyuri fil amr, atau menyerah dalam suatu urusan, maka baru ucapkan ayaitu, aku menyerah. Ya, di sini lihat hanya berbeda satu huruf saja, ayaitu dengan ayaitu, maka berbeda maknanya.
boleh jadi tidak sesuai dengan konteks yang diinginkan. Ya, di mana a'ya itu artinya aku telah lelah, capek. A'ya itu tanpa hamzah artinya aku menyerah. Ya, menyerah dalam suatu urusan atau mengakui bahwa saya tidak mampu di dalam suatu perkara. Nah, kejadian tersebut membuat malu sang imam. Ya, secara beliau ini adalah qari minal qura. Beliau adalah seorang hafidz, ya. Akan tetapi beliau tidak mahir di dalam ilmu nahwu, ya. Dan malu ini berbekas di dalam hati, dan ini adalah malu yang terpuji. Kenapa? Karena rasa malu inilah yang akhirnya mengantarkan beliau kepada level seorang imamun nuhat, ya, imamnya para ahli nahwu. Inilah titik yang membuat kehidupan Al-Kisai berbalik nanti 180 derajat. Lantas apa yang dilakukan Al-Imam Al-Kisai ketika dipermalukan, ya, dipermalukan dalam tanda kutip? Apakah beliau kemudian pulang ke rumah ngambek, kemudian enggan untuk belajar nahwu, ya, mengurung diri dan seterusnya? Tidak. Apa yang dikatakan Al-Kisai? Tunjukkan kepadaku seorang yang alim di bidang nahwu, aku akan belajar kepadanya. Ya, tunjukkan kepada seorang yang bisa mengajarku ilmu nahwu. Padahal tadi disampaikan oleh Al-Farra, innama ta'allama al-Kisaiyun nahwa 'alal kibar. Bahwasanya Al-Kisai itu belajar nahwu dimulai ketika usianya sudah tidak lagi muda. Ya, karena memang sejak dini, sejak beliau ini disibukkan dengan Al-Qur'an. Kemudian, ya, hal tersebut tidak membuat malu, ya, artinya tidak membuat Al-Imam Al-Kisai menyerah, ya, atau enggan untuk belajar nahwu meskipun usianya tidak lagi muda. Maka mereka pun, orang-orang tersebut, mengarahkan Al-Kisai ini untuk belajar kepada seorang imam nahwu dari Kufah yang bernama Mu'adz Al-Harra. Mu'adz Al-Harra. Inilah guru pertama Al-Imam Al-Kisai di bidang nahwu. Beliau melazimi Al-Harra sekian lama dan tidak cukup beliau belajar kepada Al-Harra, beliau juga belajar kepada keponakan Al-Harra yang bernama Abu Ja'far Ar-Ru'asi. Beliau juga adalah salah seorang ulama nahwu di Kufah. Ya, jadi beliau belajar kepada dua orang ahli nahwu, yaitu Mu'adz Al-Harra dan Abu Ja'far Ar-Ru'asi. Kemudian beliau melazimi keduanya sekian tahun, lama sekali, sampai disebutkan oleh Al-Farra, falazimahu hatta anfada ma indahu. Beliau terus melaziminya sampai apa? Habis sudah faidah yang dimiliki oleh gurunya. Tidak tersisa. Sampai tidak tersisa. Beliau gali terus, beliau teguk semua faidah yang ada pada keduanya. Kemudian merasa tidak puas, ya, dan memang karakter Al-Imam Al-Kisai yang tamak akan ilmu, haus terus akan ilmu, maka beliau pun hijrah ke Basrah. Beliau hijrah ke Basrah dengan tujuan apa? Belajar ilmu nahwu mazhab Basrah. Kepada siapa? Kepada Al-Khalil, ya, Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Inilah guru beliau yang masyhur, yang kita kenal sampai sekarang. Kenapa justru Al-Khalil yang lebih dikenal daripada Al-Harra misalnya atau Ar-Ru'asi? Karena Al-Khalil adalah guru dari Sibawayh. Al-Khalil adalah guru dari Sibawayh sahibul kitab, ya, Imamul Basriyin. Beliau adalah penulis Alkitab, imamnya ulama nahwu Basrah. Maka Al-Khalil ini adalah sumber daripada mazhab Kufah dan mazhab Basrah. Karena beliau ini menggurui imamnya Basrah, yaitu Sibawayh, dan sekaligus juga menggurui imamnya Kufah, yaitu Al-Kisai. Dan Al-Kisai
uniknya di sini dan keistimewaan beliau dibandingkan dengan ulama yang lainnya, beliau ini tidak pernah gengsi, tidak pernah malu belajar meskipun belajar kepada Basrah. Ya, padahal kita tahu semua ya bahwasanya Basriyun dengan Kufiyun itu senantiasa berseberangan, tidak pernah akur ya dalam hal ilmu. Dan ini ketidakakuran ini adalah ketidakakuran ilmiah ya, sesuatu hal yang wajar, adanya persaingan di sana. Dan ini tidak pernah membuat beliau malu. Ya, meskipun apa? Meskipun belajar kepada istilahnya sarang daripada lawan beliau. Dan beliau pernah belajar kepada meminta diajarkan kitab Sibawayh kepada Akhfash. Akhfash ini adalah sahabat daripada Imam Sibawayh. Beliau pernah Al-Kisai membayar 70 dinar untuk ya privat belajar kitab Sibawayh kepada Akhfash dan juga diajarkan kepada anak-anak. Tidak malu sama sekali, tidak gengsi. Bahkan disampaikan oleh murid-murid Al-Khalil ketika Al-Kisai baru sampai di Basrah. Beliau dikatakan, tarakta asad al-Kufah wa tamimaha wa indahum al-fasahah wa ji'ta ilal Basrah. Kata mereka, tarakta asad al-Kufah, engkau tinggalkan singanya Kufah, yang dimaksud adalah Mu'adz al-Harra, guru beliau, guru Al-Kisai. Wa tamimaha, dan pusakanya Kufah, yang dimaksud adalah Abu Ja'far Ar-Ru'asi. Wa indahum al-fasahah, dan pada keduanya ada kefasihan. Wa ji'ta ilal Basrah, dan sedangkan kamu malah pergi ke mana? Ke Basrah, malah datang ke Basrah. Apakah tidak cukup? Ya, beliau istilahnya dicemooh ya oleh murid-muridnya Al-Khalil. Namun ini tidak membuat Al-Kisai bergeming. Beliau tetap fokus belajar menimba ilmu kepada Al-Khalil. Ya, melazimi Al-Khalil dalam waktu yang panjang, beberapa tahun lamanya, hingga tiba suatu hari di mana Al-Kisai bertanya kepada Al-Khalil. Ya, dan ini adalah bukti ketidakpuasan Al-Khalil terhadap satu guru. Ya, terus ingin mencari guru yang lebih tinggi lagi. Ya, apa yang dikatakan Al-Kisai kepada Al-Khalil? Min aina akhadta ilmaka hadha? Min aina akhadta ilmaka hadha? Dari mana engkau dapatkan, wahai guruku, ilmumu ini? Semua ilmumu ini diambil dari siapa? Ya, kemudian Al-Khalil menjawab, min bawadil Hijaz wan Najd wa Tihamah. Saya belajar dulu dari orang-orang Badui. Ya, dari orang-orang Badui mana? Al-Hijaz. Hijaz ini adalah Mekah sekarang ini. Ya, dahulu namanya Hijaz. Wa Najd. Najd ini adalah kota Riyadh sekarang ini. Wa Tihamah. Tihamah ini pesisir pantai Riyadh, ya, termasuk di dalamnya adalah Jeddah. Maka tanpa panjang lebar, tanpa berpikir panjang, maka Kisai pun melakukan safar. Bayangkan dari Irak ke Saudi. Tanpa ada pesawat, apalagi ya, pesawat saja tidak ada. Mobil saja tidak ada, apalagi pesawat. Maka tetap ditempuhnya, ya, meskipun ribuan kilo, ya, lamanya perjalanan tetap ditempuhnya. Dan ini menunjukkan ghirah, ya, semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Kemudian beliau pun belajar di sana kepada orang-orang Badui asli, ya, langsung dari sumbernya, murni. Dan disebutkan bahwa beliau ini menghabiskan 15 botol tinta di sana. 15 botol tinta untuk menulis. Itu baru yang ditulis, belum yang dihafal. Ya, yang dihafal ini lebih banyak daripada yang ditulis. Dia habiskan waktu di sana belajar dari sumbernya. Ada dua pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, kisah singkat ini. Yang pertama, di mana Al-Kisai ini adalah tipe murid yang tamak akan ilmu. Tamak akan ilmu, tidak pernah puas dengan apa yang didapatnya. Ya, meskipun tadi disebutkan ribuan kilo jarak ditempuhnya, tetap diarunginya. Ya.
Adapun kita terkadang ilmu sudah di genggaman tangan, ada di gadget, ada di HP kita, ya. Tetap saja apa? Kita hambur-hamburkan. Ya, karena apa? Karena penyakit, kalau orang Sunda namanya penyakit ya. Penyakit hoream. Kalau orang Jawa namanya penyakit aras-arasan. Nah, ini semua ini penyakit-penyakit semisal ini ya, sejatinya ini harusnya dihilangkan. Ya. Kita bisa berkaca kepada Al-Kisai. Jauh tetap ditempuh. Kemudian yang kedua, Al-Kisai ini selalu berusaha mengambil ilmu dari sumbernya. Artinya memutus rantai sanad. Ya, menjaga kemurnian ilmu itu sendiri. Tidak puas dari orang kedua, ketiga, tapi beliau terus bertanya, dari mana engkau mendapatkan ilmu ini? Ya, setelah ditunjuki maka beliau pun langsung bergegas untuk menuju kepada sumber ilmu tersebut. Setelah beliau mengambil ilmu dari orang-orang Badui, kemudian beliau pun kembali ke kota Basrah, ke kediaman Al-Khalil. Akan tetapi sesampainya di sana, dia dapati gurunya ini sudah tidak ada, sudah wafat. Namun di sana ada pengganti Al-Khalil yang bernama Yunus bin Habib. Yunus bin Habib. Ya, maka Kisai pun berguru kepada Yunus bin Habib. Walaupun akhirnya Yunus ini mengatakan bahwasanya Al-Kisai ini lebih pantas untuk menggantikan Al-Khalil karena keilmuan Al-Kisai ini lebih tinggi daripada Yunus bin Habib. Kemudian dari Basrah, beliau hijrah lagi ke Baghdad. Ya, beliau pergi ke Baghdad atas panggilan Khalifah Harun ar-Rasyid. Ya, beliau dipanggil untuk mengajari anak-anak khalifah tersebut sampai akhir hayat Al-Kisai. Ya, Al-Kisai wafat di Baghdad. Baik, pertanyaannya, apakah selama Al-Kisai ini belajar nahwu dengan kondisi tidak lagi muda, sudah beruban, ya, apakah beliau sama sekali tidak menemukan kendala, ya, artinya mulus-mulus saja, tidak ada rintangan sama sekali? Tentu beliau mengalami kesulitan, ya, mengingat apa? Usia tidak bisa lagi dibohongi. Ya. Berbeda antara menuntut ilmu ketika usia masih muda dengan usia sudah tua. Tentu berbeda, dan ini juga dikisahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di kitabnya Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, di mana Syekh Utsaimin menyampaikan bahwa Al-Kisai mempelajari nahwu dengan jatuh bangun. Ya, dengan apa? Jatuh bangun, bahkan sampai kepada titik futur. Artinya sudah menyerah. Benar-benar tidak lagi ingin ada niatan untuk menguasai nahwu. Hingga tiba suatu ketika ada satu pemandangan. Ada satu pemandangan di mana Al-Kisai ini melihat seekor semut, dan kisah ini masyhur sekali. Ya, kisah ini masyhur. Beliau melihat seekor semut yang memikul biji kurma untuk dibawa ke sarangnya, yang mana sarangnya ini terletak di atas dinding. Namun karena beratnya biji kurma ini yang mana besarnya mungkin 10 kali lipat dari besar semut itu, maka ia pun terjatuh. Ya, tidak hanya sekali, hatta kararat dzalika iddata marrat. Ya, disebutkan oleh Syekh Utsaimin, hatta kararat dzalika iddata marrat. Sampai berulang kali jatuhnya. Berulang kali, jatuh kemudian bangun lagi, jatuh bangun lagi. Ya, dan jatuhnya semut tersebut tidak mematahkan semangatnya untuk terus membawa biji kurma tersebut. Nah, sampai akhirnya berhasillah si semut ini membawa biji kurma tersebut ke dalam sarangnya. Dan ternyata pemandangan ini menginspirasi Al-Imam Al-Kisai. Ya, menyadarkan beliau
bahwasanya semut saja yang mana dia tidak memiliki akal dan lemah, ya, dia mampu membawa biji kurma tersebut sampai kepada sarangnya. Kemudian dia berpikir, lantas hujah apa atau udzur apa yang bisa saya sampaikan kepada Sang Khalik, Sang Pemberi yang telah memberikannya banyak kelebihan, melebihi seekor semut, ya, diberikannya kekuatan, diberikannya harta, kemudian akal, ya. Terus apa udzur yang bisa disampaikan kelak ketika ia enggan untuk menimba ilmu, ya. Sehingga kesabaran adalah faktor penentu keberlangsungan kita di dalam belajar, ya. Perlu bersabar. Kalau tidak bersabar maka ya sudah, belajar sekali sehari susah, besok tidak kembali lagi, ya. Sampai tiba Al-Kisai kepada suatu tahapan, ya, level di mana ia adalah seorang imamun nuhat yang menguasai ilmu nahwu dan mendalaminya. Dan berbeda kondisinya ketika dia sudah menguasai ilmu nahwu, banyak sekali menuai pujian dari para ulama setelah beliau. Ya, banyak sekali ulama yang memuji keilmuan Al-Kisai di dalam nahwu. Di antaranya ucapan Al-Imam Syafi'i. Kita perhatikan, ya, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i mengenai Al-Kisai. Kata Al-Imam Syafi'i, "Man arada ay yatabahhara fin nahwi fahuwa iyalun 'alal kisai." Kata Al-Imam Syafi'i, "Man arada ay yatabahhara fin nahwi." Barang siapa yang ingin mendalami ilmu nahwu, fahuwa iyalun 'alal kisai, maka ia berhutang budi kepada Al-Kisai. Ya, artinya kita semua yang pernah belajar nahwu, maka sejatinya kita pernah, ya, berhutang kepada Al-Kisai. Mengapa harus Al-Kisai? Karena Al-Kisai adalah satu-satunya pencetus nahwu madhab Kufah. Ya, dia adalah pelopor, pencetus nahwu madhab madhab Kufah. Dan disadari atau tanpa disadari, siapa saja yang pernah belajar nahwu dari nol, dari dasar, maka mesti dia belajar nahwu Kufah terlebih dahulu. Karena memang madhab Kufah lah yang paling mudah untuk dipelajari oleh orang awam. Ya, kita ambil contoh saja. Kitab Al-Ajurumiyah. Kitab Al-Ajurumiyah. Atau dinamakan juga dengan Kitab Al-Muqaddimah. Kitab Al-Muqaddimah. Di mana disampaikan oleh Ibnul Hajj, salah seorang ulama yang mensyarah Kitab Al-Ajurumiyah. Kata beliau, kitab yang paling banyak dipelajari setelah Al-Qur'anul Karim adalah Al-Ajurumiyah. Ya, Kitab Al-Ajurumiyah. Karena dia adalah kitab yang mempelajari ilmu alat dan dia sangat-sangat dasar. Ya, sangat-sangat dasar. Dan antum tahu, penulis kitab Al-Ajurumiyah yaitu Ibnu Ajurum, beliau adalah bermadhab Kufah. Beliau bermadhab Kufah sebagaimana disebutkan oleh banyak ulama. Ya, meskipun beliau juga terkadang mengambil pendapat Basriyun, tapi beliau menisbahkan dirinya bermadhab Kufah. Maka dari itu pantas saja Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Man arada ayyatabahhara fin nahwi fahuwa iyalun 'alal kisai." Ya, siapa saja yang hendak mendalami ilmu nahwu maka ia berhutang terhadap Kisai. Karena Al-Kisai adalah yang mempelopori atau mencetus ilmu nahwu madhab Kufah. Begitu juga ucapan Al-Farra. Al-Farra tadi sudah disampaikan, beliau adalah salah seorang murid Al-Kisai dan juga beliau adalah pentolannya ulama Kufah. Ya, suatu hari ada seseorang memuji Al-Farra. Katanya bahwasanya kamu wahai Al-Farra dengan Al-Kisai itu tidak ada bedanya dalam ilmu nahwu. Artinya sama-sama hebat, sama-sama pintar. Maka Al-Farra pun meluruskan, kata beliau, sa'altuhu faka'anni kuntu ta'iran yagrifu min bahar. Ya. Suatu hari aku pernah bertanya kepada Al-Kisai, sa'altuhu
faka'anni kuntu ta'iran, maka aku mendapati diriku ini bagaikan burung ta'ir, burung kecil, burung parkit, burung kecil yang apa? Yaghrifu min bahar, yang minum di lautan. Siapa bahar yang dimaksud? Siapakah lautan tersebut? Yaitu Al-Kisai. Nah, ini adalah pujian terhadap Al-Kisai. Begitu juga ucapan Ibnul Ambari. Ya, Ibnul Ambari, penulis Asrarul Arabiyah, pernah mengatakan kana min a'lamin nasi bin nahwi. Ya, bahwasanya Al-Kisai adalah salah seorang yang paling tahu mengenai nahwu. Salah seorang yang paling tahu mengenai nahwu, pakar nahwu. Bagaimana tidak? Al-Kisai menguasai nahwu Kufah, begitu juga menguasai nahwu Basrah. Beliau mempelajari keduanya. Baik, maka bisa kita ambil pelajaran dari kisah-kisah ini, ya. Pertama, meskipun benar bahwasanya pepatah mengatakan belajar di waktu tua bagaikan menulis di atas air. Ya, artinya lebih sulit kita belajar di masa tua daripada di masa muda. Dan itu tidak bisa kita pungkiri. Karena memang di masa tua potensi kita ini menurun. Ya, termasuk di sana adalah daya berpikir, kemudian daya hafalnya, ya, semua ini menurun. Ya. Akan tetapi salah besar jika pepatah tersebut dijadikan senjata atau alat untuk mencari 1000 alasan agar kita ya malas untuk belajar. Ya, ini adalah salah besar. Hendaknya kita bercermin kepada Al-Kisai. Di usianya yang tidak lagi muda, beliau baru mulai belajar bahasa Arab. Ya. Dan karena kegigihan beliau, kesabarannya, dan tentu atas izin Allah Ta'ala, ya, yang Allah berikan kepada beliau, ya, beliau ini mampu menguasai nahwu sampai beliau menjadi seorang imam di bidang tersebut. Ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i, bahwasanya setiap orang yang belajar nahwu berhutang budi kepada beliau. Kemudian yang kedua, jangan menganggap remeh sebuah kesalahan. Ya, terkadang seorang pelajar itu setiap kali belajar nahwu, ya, mungkin memposisikan dirinya seperti malaikat. Tidak boleh ada kesalahan. Kalau ada kesalahan sedikit saja hari pertama ditegur oleh guru misalnya, kemudian besoknya tidak datang lagi. Ya, menganggap bahwa yang boleh belajar, yang berhak belajar bahasa Arab itu hanya malaikat saja, tidak boleh ada yang salah. Kalau kita merunut dari kisah tadi, merunut ke belakang, dari mana bermulanya Al-Kisai ini menjadi seorang imam di dalam ilmu nahwu? Dari kesalahan. Di mana tadi beliau mengucapkan ayaitu, harusnya apa? Ayaitu. Tapi apakah kesalahan ini membuat beliau berhenti? Tidak, justru kebalikannya. Dijadikannya kesalahan tersebut, rasa malu tersebut sebagai apa? Booster, pendorong atau cambuk, ya, yang membuatnya semakin cepat berlari. Nah, inilah yang disebut apa? From zero to hero. Dari nol hingga akhirnya menjadi seorang imam. Dan saya teringat pengalaman saya pribadi dulu waktu sanawiyah di madrasah. Saya tidak bisa mengerjakan tugas sampai akhirnya dikeluarkan dari kelas ya selama pelajaran bahasa Arab. Baru boleh masuk lagi setelah selesai. Ya, karena waktu itu guru kami ya, termasuk guru yang keras ya, beliau Al-Ustadz Asnawi, entah beliau masih hidup atau tidak. Semoga Allah menjaga beliau. Dan saya tidak menganggap bahwa diri saya sama seperti Al-Kisai, akan tetapi hukuman tersebut memang berbekas di hati karena memang ya namanya juga malu ya, dikeluarkan dari kelas kemudian ditertawakan oleh teman-teman ketika itu ya. Akan tetapi sekarang saya sadar, seandainya saya tidak salah dahulu, mungkin akan tidak ada greget ya, tidak ada semangat untuk belajar. Ibaratnya seekor kuda jika tidak dipecut maka dia tidak berlari, harus dipecut biar jalannya tidak lambat ya. Sehingga rasa pedih itulah yang akhirnya mendorong kita
untuk terus semangat belajar, terus semangat belajar. Semoga kisah ini menjadi penyemangat bagi kita semua untuk terus mempelajari bahasa Al-Quran, ya, khususnya, atau juga cabang ilmu lainnya, ini juga bisa diterapkan secara umum. Dan yang terakhir saya ingin membacakan qasidah Al-Kisai yang terkenal mengenai keutamaan mempelajari ilmu nahwu, dan hakikatnya sebetulnya qasidah ini adalah curahan hati beliau, ya. Mengapa beliau tergerak hatinya untuk mempelajari ilmu nahwu. Ya, saya share dulu qasidahnya, kita baca bersama. Baik, ya, sudah terlihat semua ya, dan mungkin di beberapa sudah punya filenya karena sudah di-share sebelumnya. Saya bacakan dulu, kemudian nanti kita terjemahkan. Innaman nahwu qiyasu yuttaba wa bihi fi kulli amri yuntafa. Fa idza ma absara an-nahwa al-fata marra fil mantiqi marran fattasa. Fattaqahu kullu man jalasahu min jalisin natiqin aw mustami'. Wa idza lam ya'rifin nahwal fata haba an yantiqa jubnan fanqama'. Yaqra'ul Qur'ana la ya'rifu ma sarrafa al-i'rabu fihi wa sana'. Fatarahu yansibu ar-raf'a wa ma kana min khafdi wa min nasbir rafa'. Wa idza harfun jara i'rabuhu sa'ubal harfu 'alaihi wamtana'. Yattaqil lahna idza yaqra'uhu wa huwa la yadri wa fil lahni waqa'. Yalzamud dhanbu alladhi aqra'ahu wa huwa la dhanba lahu fi mattaba'. Walladhi ya'rifuhu yaqra'uhu fa idza ma shakka fi harfir raja'. Naziran fihi wa fi i'rabihi fa idza ma 'arafa al-haqqa sada'. Ahuma fihi sawa'un 'indakum laysatis sunnatu fina kal bid'ah. Wa kadza lil 'ilmi wal jahli fakhudh minhuma ma syi'ta min amri wada'. Kam wadi'ir rafa'an nahwu wa kam min syarifin qad ra'aynahu wada'. Nah, ini adalah qasidah Al-Kisai yang disebut juga dengan qasidah ainiyah, karena memang diakhiri semua, setiap baitnya diakhiri dengan huruf ain, ya, disebut ainiyah. Baik, kita lihat di sini bait pertama, ya, innaman nahwu qiyasun yuttaba. Hanyalah nahwu sebagai kias. Kias artinya tolak ukur. Yuttaba, yang diikuti. Wabihi fi kulli amri yuntafa. Dan dengannya, dengan nahwu ini, setiap perkara, artinya setiap ilmu itu menjadi bermanfaat. Ya. Setiap ilmu, apapun itu, baik itu ilmu duniawi maupun ilmu ukhrawi, ya, kalau dia pemaparannya, penjabarannya ini membutuhkan bahasa Arab, pasti dia membutuhkan nahwu. Ya, dan setiap ilmu sepenting apapun ia menjadi tidak bermanfaat selama apa? Selama kita tidak bisa memahaminya. Untuk itu nahwu ini menjadi wasilah agar kita bisa memahami ilmu tersebut. Fa idza ma absaron nahwal fata, jika seorang pemuda ini tidak memandang nahwu, artinya tidak memahaminya, marra fil mantiqi marran fattasa, maka ucapannya ini akan berlalu begitu saja dan melebar kemana-mana, artinya tidak terarah. Ittasa, tidak terarah, melebar kemana-mana. Berbeda dengan pemuda yang berbicara dengan nahwu, maka ucapannya ini akan jelas bisa dipahami dan terarah. Fattaqahu kullu man jalasahu, ya, setiap orang yang duduk bersamanya, min jalisin natikin au mustami', baik yang berbicara dengannya atau yang hanya mendengarkannya,
fattaqahu, maka akan menghindarinya. Nah, dan inilah yang terjadi pada Al-Kisai dahulu. Ya, seakan-akan beliau ini curhat di sini. Ya, ketika beliau belum belajar ilmu nahwu kepada Al-Harra, orang-orang berkata kepadanya, "Jalisuna wa anta talhan?" Kamu duduk bersama kami dan bicaramu ini tidak fasih, berantakan. Ya, artinya setiap orang akan menghindari kita kalau kita tidak fasih dalam berbicara. Ya. Wa idza lam ya'rifin nahwal fata, jika seseorang pemuda itu tidak memahami nahwu, haba ayyantiqu jubnan fanqama, ya, maka dia akan pergi, akan kabur. Ayyantiqu, tidak mau atau takut berbicara, jubnan karena apa? Minder. Karena minder, ya, khawatir, takut, fanqama, maka dia pun akan mengasingkan diri. Ya. Inilah yang dirasakan Al-Kisai dahulu ketika itu. Dia merasakan rasa malu yang amat sangat, ya, hingga ia pun lari kemana? Ke Kufah. Seorang diri mencari guru untuk apa? Mengajarinya ilmu nahwu. Yaqra'ul Qur'ana la ya'rifu ma sarrafa al-i'rabu fihi wa sana'. Kemudian seseorang, ya, yang dia belum belajar nahwu, dia akan membaca Al-Qur'an, akan tetapi dia tidak mengetahui peran i'rab di sana. I'rab adalah akhiran setiap kata yang menunjukkan maknanya di dalam kalimat. Ya. Maka setiap orang yang membaca Al-Qur'an dan dia tidak mengetahui i'rab, la ya'rifu ma sarrafa al-i'rab fihi, di dalamnya, ya, wasana, ya, dan bagaimana perubahannya, bagaimana perannya, ya. Padahal Al-Kisai adalah dikenal seorang hafidh sejak muda, qari minal qura, ya, salah seorang ahli qiraah dari 7 imamul qiraah yang terkenal. Akan tetapi ketika itu beliau belum memahami nahwu, ya, yang dengannya dia bisa memahami isi Al-Qur'an dengan tepat. Fatarahu yansibur raf'a wa ma, fatarahu yansibur raf'a wa ma kana min khafdi wa min nasbir rafa'. Maka akibatnya apa? Akibatnya dia mendapati dirinya menasabkan yang rafa' dan merofa'kan yang khafad dan juga nasab. Ya, fatarahu yansibur raf'a, dia menasabkan yang marfu. Wa ma kana min khafdin wa min nasbin, yang mana dia seharusnya majrur atau mahfud dan juga mansub, rafa', dia rofa'kan. Ya, merofakan yang mansub atau sebaliknya, maka ini bukan sekedar perkara mengubah lafaz. Sudah pasti ini mengubah makna. Ya, yang semestinya ia fa'il, kemudian ia jadikan sebagai maf'ul bih. Yang semestinya maf'ul bih ia jadikan sebagai fa'il. Misalnya di dalam ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Di dalam surat Fatir ayat ke-28. Sesungguhnya, ya, yang takut kepada Allah itu hanyalah hambanya yang berilmu. Kemudian dia baca kebalik, ya. Dia rafa'kan yang nasab, dia nasabkan yang rafa'. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama'a. Ya. Harusnya innama yakhshallaha. Dia baca marfu, innama yakhshallahu min ibadihil ulama'u. Dia baca min ibadihil ulama'a. Ya, maka ini tidak hanya kesalahan lafaz, akan tetapi fatal. Ya, fatal. Bahkan ini tidak diragukan lagi mengakibatkan pemahaman yang sesat dalam hal akidah. Karena maknanya apa? Allah hanya takut kepada hambanya yang berilmu. Lafaz Allah di sana dijadikannya sebagai fa'il. Ya, dan ulama sebagai maf'ul bih. Ya, bagaimana mungkin Allah ini takut kepada hambanya? Maka ini adalah kesalahan fatal. Wa idza harfun jara i'rabuhu, ketika suatu huruf itu muncul i'rabnya dengan jelas, dengan nyata, ya, tidak ada kesamaran, sa'ubal harfu alaihi wamtana, maka ia merasakan berat untuk mengucapkannya, ya, dan ia pun berhenti karena apa? Karena ragu atau berhati-hati, imtana, ya, ragu ini i'rabnya marfu atau mansub, ya, dia ragu, kemudian dia berhenti. Yattaqillahna idza yaqra'uhu, dia
tujuannya apa? Untuk menghindari lahan. Takut salah baca. Takut salah baca ketika membacanya. Wa huwa la yadri wa fil lahni waqa. Namun ternyata dia tidak menyadari bahwa diamnya dia, ya, ketidaktahuannya dia justru membuat ia terjatuh ke dalam lahan. Ya, ingat dahulu itu belum ada harokat. Belum ada harokat. Seseorang membaca Al-Quran itu sama seperti kita membaca kitab gundul sekarang ini. Artinya apa? Mau tidak mau, ketika kita ya dahulu hendak membaca Al-Quran, maka dia harus belajar nahwu dulu. Jika tidak apa, maka dia akan terjatuh ke dalam lahan ketika membaca kalamullah. Dan jika kesalahan ini berulang dan terus melekat, maka dia telah mengubah ayat. Ya, maka fatal akibatnya. Yalzamud dambul ladzi aqra'ahu. Ya, yalzamud dambul ladzi aqra'ahu. Bukannya menuai pahala ketika ia membaca Al-Quran, justru membuahkan apa? Dosa. Yalzamud dambu. Maka dia terjatuh ke dalam dosa. Ya, atas apa yang dibacanya ketika dia membaca ayatnya dengan lahan. Wa huwa la dzamba lahu fi mattaba. Ya, tentu saja dosa di sini adalah dengan catatan, ya, di kata beliau, yakni ketika dia tahu bacaan yang benar atau ketika dia tidak mau tahu, ya, tidak mau tahu, tidak mau belajar, maka dia terjatuh dalam dosa. Ya, wa huwa la dzamba lahu fi mattaba. Adapun jika dia membacanya ya kemudian salah karena mengikuti gurunya, ya gurunya juga salah, ya fima ittaba, karena dia mengikuti gurunya, la dzambalahu, maka tidak ada dosa atas hal tersebut. Ya, karena dia memang sudah berusaha untuk belajar. Akan tetapi dia belajar kepada guru yang tidak tepat, maka tidak ada dosa baginya karena ketidaktahuannya. Walladzi ya'rifuhu yaqra'uhu. Akan tetapi ya, bagi mereka yang sudah mengetahui bacaan yang benar, maka hendaknya dia membaca dengan bacaan yang benar. Ya, dia bacalah. Walladzi ya'rifuhu yaqra'uhu. Kalau dia sudah tahu maka baca. Fa idza ma syakka fi harfin raja. Sedangkan jika dia ragu ya dalam suatu huruf, i'rabnya ini apa? Kalau dia ragu, raja. Ya. Hendaknya dia merujuk. Ya, jangan dilanjutkan. Dia hendaknya merujuk kepada siapa? Kepada ahlinya, kepada gurunya. Tanya kepada mereka bacaan yang tepat. Naziran fihi wa fi i'rabihi. Naziran fihi wa fi i'rabihi. Perhatikan pada bacaan gurumu tersebut dan i'rabnya. Fa idza ma 'arafa al-haqqa sada. Jika kamu sudah mengetahui mana yang benar, maka bacalah dengan jelas. Sada. Baca dengan jelas, dengan lantang. Kemudian ahuma fihi sawa'un indakum. Apakah keduanya sama menurutmu? Maksudnya apa? Apakah yang membaca dengan fasih, dengan benar, dengan tepat i'rabnya, dan yang membaca dengan lahan, yang salah-salah i'rabnya, sama kedudukannya menurutmu? Laisatis sunnatu fina kal bida'. Ya, bagi kami sunnah itu berbeda dari bid'ah. Ya, antum perhatikan di sini Al-Kisai, ya, bahkan disebutkan oleh para ulama, beliau ini adalah ulama nahwu yang memegang erat sunnah. Beliau ini sunni, seorang sunni. Beliau mengibaratkan orang yang memahami nahwu dengan orang yang memegang sunnah. Ya, sedangkan orang yang tidak paham nahwu disamakan dengan apa? Ahli bid'ah. Ya, laisatis sunnatu fina kal bid'ah. Tidak sama antara sunnah dengan bid'ah, sebagaimana tidak sama antara orang yang fasih berbahasa Arab dengan orang yang tidak bisa berbahasa Arab. Karena memang kenyataannya salah satu sebab munculnya bid'ah adalah ketidakpahamannya terhadap nahwu. Ya, baik karena dia misalkan salah memaknai dalil atau karena mengekor kepada orang yang tidak memahami dalil. Ya, sebagai contoh saja, contoh kecil. Orang-orang Syiah menafsirkan ayat misalnya surat Al-Anfal ayat ke-64 yang berbunyi ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi,
Cukuplah Allah sebagai pelindungmu dan pelindung orang-orang mukmin yang mengikutimu. Namun orang-orang Syiah bagaimana menafsirkannya? Karena ketidaktahuan mereka terhadap nahwu, ya. Menurut mereka manit taba'a, ya, wa manit taba'aka. Ini adalah ma'tuf kepada lafaz Allah. Ya, ya ayuhan nabiyyu hasbukallahu wa manit taba'aka. Ini dia ma'tuf kepada lafaz Allah sebagai fa'il dari masdar hasbu. Sehingga apa yang mereka artikan? Ya, mereka artikan wahai Nabi, cukuplah Allah dan Ali sebagai pelindungmu. Kenapa? Karena orang mukmin, ya, manittaba'aka minal mu'minin, yang mengikutimu di sana itu adalah Ali menurut mereka. Ya, maka jelas ini adalah kesyirikan yang nyata. Bagaimana mungkin Allah disetarakan dengan Ali? Ya, radhiyallahu an. Bahwasanya Allah dengan Ali sebagai pelindung Nabi. Ya, ini adalah kesyirikan yang nyata. Apa sebabnya? Sebabnya mereka tidak memahami kaidah nahwu. Ya, padahal dalam ilmu nahwu tidak boleh ma'tuf kepada ma'mul masdar, kecuali masdarnya ini harus diulang. Padahal kita dapati dalam ayat tersebut hasbunya hanya sekali, tidak diulang. Maka tidak boleh seperti itu. Tidak boleh ma'tuf kepada ma'mul masdar kecuali diulang. Maka manittaba'aka di sana adalah fi mahalli nasbin, dia ma'tuf kepada makna al-kaf hasbuka. Ya. Ini hanya salah satu contoh kecil saja. Bahwasanya ketidakpahaman terhadap nahwu ini bisa melahirkan bid'ah. Wa kadza lil ilmi wal jahli fakhud. Ya, jika kamu tadi sudah mengetahui perbedaan antara keduanya, yakni antara mereka yang memahami nahwu dengan yang tidak, antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah, maka demikian halnya dengan ilmu dan jahil. Ya, antara ilmu dengan jahil, dengan kebodohan sama sekali berbeda. Wa kadzalil ilmi wal jahl. Ya, begitu juga dengan ilmu dan kebodohan berbeda jauh. Fakhudh minhuma ma syi'ta min amr. Maka ambillah mana yang kamu sukai dari keduanya. Ya, dan tinggalkan salah satunya, wada, dan tinggalkan salah satunya. Ya, ini pilihan. Antum mau pilih ilmu atau jahil? Ya, artinya mau belajar nahwu atau tidak, ini adalah pilihan. Tapi ingat, di balik pilihan tersebut, di bait terakhir beliau mengatakan kam wadi'in rafa'an nahwu. Ya, betapa banyak orang yang hina kam wadi'in, betapa banyak orang yang hina rafa'an nahwu, dimuliakan oleh nahwu setelahnya. Wa kam min syarifin, dan betapa banyak orang yang mulia qad ra'ainahu wada', maka kamu lihat sendiri dia direndahkan karena lahan tersebut, ya. Karena apa? Karena dia tidak tahu nahwu, dan ini pula yang dialami oleh Al-Kisai, ya. Ketika beliau belum memahami ilmu nahwu, orang-orang menjauhinya, tidak mau dekat-dekat. Anta jalisuna, ya, jalisuna wa anta talhan, kamu duduk bersama kami, sedangkan kamu apa? Tidak fasih. Ya, orang-orang menjauhi. Namun lihat ketika beliau sudah menguasai nahwu, ya, beliau betapa apa dimuliakannya. Diundang oleh Khalifah Harun ar-Rasyid untuk menetap di kota Baghdad, ya, mengajarkan anak-anaknya belajaran nahwu, dan betapa banyak pujian para ahli ilmu terhadap beliau. Nah, ini penjelasan singkat mengenai qasidah dan juga kisah Al-Imam Al-Kisai yang semoga menginspirasi. Ya, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan bagi antum sekalian yang baru mulai ingin belajar nahwu, ya, di usia yang sudah tidak lagi muda, ya, maka jangan putus harapan. Insya Allah terus, kalau Allah mengizinkan, maka tidak ada yang tidak mungkin.
Dan kami insya Allah nanti akan membuka kelas Nahwu dasar, ya. Infonya nanti menyusul. Insya Allah kita bahas nanti kajian kitab rutin pekanan setiap Sabtu. Ya, kita pakai kitab Nahwu Mir, ya. Nama kitabnya adalah Nahwu Mir. Ini adalah karangan Syarif Al-Jurjani. Insya Allah nanti di setiap Sabtu infonya menyusul live dari Kota Riyadh, ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Dan setelah ini nanti akan ada sedikit bincang-bincang dari beberapa teman-teman dari IOU. Semoga nanti bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.